Baru-baru ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat ngasih salah satu pukulan hukum paling telak yang pernah diterima Gedung Putih. Dan ini bukan sekedar kasus biasa ya, ini soal runtuhnya pilar utama dari sebuah kebijakan ekonomi andalan Presiden. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya ini semua bisa terjadi. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari keputusan pengadilan yang bikin heboh itu, terus kita lihat gimana efek dominonya ke ekonomi, sampai ke drama diplomatik yang aneh, dan diakhiri dengan cara pengalihan isu yang, ya ampun, bener-bener di luar nalar. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Kutipan dari Ketua Mahkamah Agung John Roberts ini, pada dasarnya kayak ngasih kuliah singkat tentang hukum tata negara buat seorang presiden, dan dari sinilah panggung untuk bentrokan besar antara dua lembaga negara ini dimulai. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Gimana sih pertarungan hukum ini berjalan, yang secara terang-terangan mengadu yudikatif melawan eksekutif? Jadi, semua konflik ini tuh berakar pada satu undang-undang ini, EAPA. Ini yang jadi semacam kartu truf buat presiden untuk memberlakukan tarif seenaknya dengan satu alasan yang diulang-ulang terus, keamanan nasional. Nah, yang seru di sini adalah kita bisa lihat pertarungan kekuasaan yang klasik banget kan? Di satu sisi, ada presiden yang merasa punya kekuatan darurat. Di sisi lain, ada Kongres yang secara konstitusi, ya merekalah yang punya hak buat mengatur pajak dan perdagangan. Dan akhirnya pengadilan, termasuk para hakim yang konservatif loh, menolak mentah-mentah alasan itu. Mereka bilang gagasan bahwa impor suku cadang mobil dari Kanada itu bisa jadi ancaman keamanan nasional, itu sih cuma akrobat legal aja. Logikanya dipaksain banget dan sama sekali nggak nyambung sama kenyataan. Nah, setelah pilar hukumnya ambruk, apa yang terjadi? Ya, kekacauan ekonomi besar-besaran. Mari kita lihat seberapa parah dampaknya menurut sumber analisis kita. Coba deh lihat angka ini. 250 miliar dolar. Angka nolnya banyak banget. Itu total uang yang berhasil dikumpulkan dari tarif tahun lalu. Dan sekarang, hampir setengah dari jumlah itu statusnya jadi ilegal. Kebayang nggak pusingnya? Keputusan ini langsung menciptakan masalah logistik yang super rumit buat Departemen Keuangan AS. Pertanyaannya jadi simpel, tapi jawabannya susah banget. Jadi, siapa yang harus bayar ganti rugi? Dan siapa aja yang berhak dapat uangnya kembali? Ini benar-benar mimpi buruk logistik. Dan dampaknya ini bukan cuma di atas kertas. Perusahaan raksasa kayak Costco langsung nagih. Ribuan importir kecil juga ikut antri. Tapi yang paling menyedihkan, banyak bisnis kecil yang udah terlanjur bangkrut gara-gara tarif ini. Buat mereka, putusan ini udah terlambat. Terus, ada pertanyaan besar. Siapa sih yang sebenarnya nanggung beban tarif ini? Kan narasinya selalu bilang kalau negara lain yang bayar. Ternyata, salah besar. Laporan dari Federal Reserve ini justru nunjukin kalau 90% bebannya itu jatuh ke pundak perusahaan dan konsumen Amerika sendiri. Nah, ini dia pola yang klasik banget. Waktu data dari Federal Reserve ini keluar dan nggak sesuai sama narasi pemerintah, apa yang terjadi? Bukannya membahas datanya, mereka malah dilaporkan menyerang para penulis laporannya. Ini taktik tembak si pembawa pesan. Efek domino dari keputusan ini ternyata nggak berhenti di perbatasan Amerika aja. Gelombangnya sampai ke seluruh dunia diplomasi internasional. Menurut sumber, reaksi para pemimpin dunia itu campur aduk. Di belakang layar katanya sih mereka lega banget. Tapi di depan publik, wah mereka hati-hati. Karena mereka tahu betul presiden ini kalau marah bisa nekat. Kalau nggak bisa memukul lewat tarif, dia pasti cari cara lain. Dan bener aja, kemarahan presiden ini langsung dialihkan ke salah satu sekutu terdekatnya, Inggris, gara-gara masalah yang sangat personal. Jadi ceritanya, Amerika minta izin pakai pangkalan udara, Inggris nolak. Penolakan ini dianggap sebagai penghinaan pribadi dan langsung dibalas dengan perseteruan diplomatik yang sengit. Oke, jadi bayangin situasinya, kalah telak di pengadilan, ekonomi lagi kacau, plus lagi berantem sama sekutu dekat. Gimana caranya biar perhatian publik bisa dialihkan dari semua masalah ini? Nah, menurut analisis dari sumber kita, langkah politik yang diambil selanjutnya ini benar-benar tak terduga. Sampai-sampai rasanya absurd. Ya, jawabannya adalah alien. Anda nggak salah dengar. Untuk mengalihkan isu percakapan nasional tiba-tiba dibelokkan ke soal UFO.
Ini adalah teknik pengalihan isu yang sempurna. Saat semua orang mempertanyakan kebijakan ekonomi yang gagal, kasih aja mereka cerita soal piring terbang. Dan berhasil, media jadi sibuk bahas UFO dan lupa sama kekalahan di Mahkamah Agung. Paling nggak untuk beberapa hari. Saking absurdnya, sumber analisis kita sampai nyeletuk dengan satir, mungkin ini bisa jadi strategi ekonomi baru. Bikin aja keadaan darurat nasional soal alien, terus kenakan tarif buat teknologi mereka. Ini sindiran, tapi nunjukin inti masalahnya. Penggunaan kekuatan darurat buat tujuan ekonomi nggak peduli seberapa mengada-ada alasannya. Tapi di balik semua drama tarif dan alien ini, ada satu poin yang sangat penting. Intinya adalah, sebuah senjata utama andalan presiden berhasil dilucuti oleh pengadilan tertinggi. Ini adalah pengingat bahwa sistem checks and balances itu masih berfungsi. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Apakah krisis konstitusional ini benar-benar sudah berakhir? Atau ini cuma jeda sejenak sebelum kita masuk ke babak selanjutnya yang mungkin bakal lebih liar lagi? Dunia sedang menunggu jawabannya.